banyak punya kemewahan dunia, namun imannya tidak karu-karuan, itu bagi Allah tidak bernilai sama sekali. Fir'aun itu kurang apa? Raja Mesir di zamannya, pada waktu itu Mesir menjadi negara paling maju di dunia. Nah, ibaratnya sekarang itu sudah seperti Amerikanya. Jadi apa saja ada, teknologinya luar biasa. Fir'aun itu bisa membangun bukit terbuat dari batu. Jadi bukit nggak, kalau kita bukit tanah ya, semuanya tanah pohon. Kalau sana itu batu, ya, ada yang pasir, ada yang batu. Kalau yang pernah ke Saudi, umroh, haji, kebayang ya, batu-batu semua kayak gitu. Jadi bukit batu itu dipahat dijadikan candi, dalamnya dipahat, dibuat patung-patung, dan itu di dalam bukit batu. Dan batunya bukan batu kita itu, batu kali itu bukan. Kalau kita kan batunya hitam, ya, itu digepuk 1, 2, 3 kali pecah. Mereka itu namanya batu granit, batu yang kerasnya luar biasa. Ya, natai piye caranya itu, motong-motongnya itu gimana, ngukirnya itu gimana itu. Nah, itu Fir'aun sudah bisa itu. Di masa itu, kisaran tahun 7.000 tahun yang lalu, Indonesia seorang urung ya 7.000 tahun lalu. Ya. Jadi 7.000 tahun lalu itu sudah bisa membuat seperti itu. Dia membuat istana dari batu yang bulatnya itu mungkin 8 orang begini. Bulatannya itu tinggi menjulang, itu batu ngangkate priye. Bisa antar satu tiang dengan tiang lain, atasnya itu batunya besar-besar. Satu batu bisa 1 ton, 5 ton, satu batunya itu. Di zamannya itu ngangkatnya bagaimana itu sudah bisa Fir'aun. Tapi ternyata nggak ada nilainya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesombongannya luar biasa, takaburnya luar biasa, kufurnya luar biasa. Diminta beriman kepada Allah oleh Nabi Musa dengan berbagai macam mukjizat. Dari tangan Nabi Musa yang dimasukkan ke sapi begini, keluar begini seperti matahari. Sinar bersinar terang luar biasa. Silau menyilaukan luar biasa. Tanpa lampu, bersinar luar biasa. Hanya begini. Masih nggak percaya, Fir'aun masih kufur. Dikasih mukjizat yang lain. Diazab. Sungai Nil, semua sungai-sungai yang ada di Mesir berubah menjadi darah. Sampai mau minum aja nggak bisa, karena minum tiba-tiba airnya berubah jadi darah. Lihat sungai Nil ternyata berubah jadi darah. Buat sumur ternyata isinya airnya berubah jadi darah. Dan itu benar-benar darah, bukan air merah. Darah, ya amis, ya bau. Masih kufur juga. Dikasih azab lagi. Kata, jadi kata sangat luar biasa banyak, sampai pertanian habis-habisan karena hama kata yang sangat luar biasa banyaknya. Sampai masuk ke istana Fir'aun, katanya luar biasa banyak. Tiap kali ada azab selalu mengatakan, wahai Musa, tolong minta pada Tuhanmu, tolong minta sama Tuhanmu untuk menghentikan azab ini. Nanti kalau ini sudah tidak ada azab lagi, kami akan beriman kepada Tuhan Musa. Kami akan beriman kepada Tuhanmu. Akhirnya Musa berdoa supaya dihentikan azabnya. Hilang. Air Nil yang sebelumnya jadi darah berubah menjadi air Nil kembali. Jernih kembali. Kodok yang begitu banyak hilang kembali. Tapi masih nggak beriman juga. Jarot, belalang, banyak yang minta ampun. Sampai
tanam-tanaman pertanian habis di Mesir. Datang lagi, dipanggil lagi Nabi Musa, wahai Musa, tolong doakan kepada Tuhanmu, sekiranya azab ini hilang dari kami, kami akan beriman kepada Tuhanmu. Didoakan lagi, hilang lagi yang namanya belalang, masih nggak beriman juga. Sampai terakhirnya ini semua karena sihirnya Nabi Musa ini, sihirnya Musa ini. Kalau Musa itu ahli sihir, kami juga punya ahli sihir. Maka buat pengumuman di seluruh negeri Fir'aun, siapa tukang sihir yang berani menghadapi Nabi Musa akan mendapatkan harta yang banyak, akan mendapatkan jabatan yang mentereng di negeri Fir'aun, di negeri Mesir. Maka para tukang sihir yang hebat-hebat datang kepada Raja Fir'aun, ngumpul di sana, kemudian mereka membuat kesepakatan kepada Nabi Musa untuk kumpul di hari tertentu, di tempat tertentu, di lapangan, di alun-alun, untuk kemudian disaksikan oleh semua rakyat Mesir. Dikiranya apa yang dikeluarkan oleh Nabi Musa adalah sihir. Maka kemudian Fir'aun mengatakan kepada para penyihirnya, wahai penyihir, tunjukkan sihirmu. Maka mereka merubah tali, melempar tali-tali kecil-kecil, dilempar begitu, tiba-tiba saja saharu ayunan nas, menghipnotis mata orang-orang yang ada di sana, seakan-akan tali itu adalah ular, padahal tali biasa, tapi seakan-akan ular. Terhipnotis semua. Nabi Musa sampai ketakutan, sampai mundur. Wah, kok ada ular banyak sekali. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, lempar tongkatmu. Dilempar tongkatnya, ternyata berubah menjadi ular sungguhan. Bukan ular-ularan, bukan hipnotis, ular sungguhan. Maka tukang sihir kaget, karena tahu ini kok jadi ular sungguhan ya. Punya kita kan cuma main tipu-tipu, hanya menghipnotis mata-mata orang yang melihat. Tapi kok punya Nabi Musa kok jadi ular sungguhan ini. Sehingga tali-tali yang seakan-akan ular itu dimakan habis oleh ular sungguhan yang Allah, atas kehendak Allah, yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa. Sampai habis Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk kembali memegang ular dan berubah menjadi tongkat. Karena tahu kebenaran Nabi Musa, tukang sihir langsung sujud hormat kepada Nabi Musa, ikut kepada ajarannya Nabi Musa. Maka Fir'aun pada waktu itu marah besar, loh ini ternyata kalian sudah bersekongkol ya. Tukang sihir sama Musa ternyata sudah bersekongkol untuk menghancurkan tahta saya, untuk menghancurkan kerajaan saya. Maka saya perintahkan kepada tentara saya untuk menangkap seluruh tukang sihir. Ditangkap semua, disidang, dihukum. Hukumannya apa? Semua tukang sihir itu disalib di atas pohon kurma. Setelah disalib di atas pohon kurma, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Tapi tukang sihir itu mengatakan, silahkan wahai Fir'aun, silahkan hukum kami, silakan bunuh kami, silakan potong-potong tubuh kami, tapi engkau selamanya takkan mampu mencabut iman yang telah tertancap dalam hati kami. Maka tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Fir'aun yang dia punya kekuasaan, yang punya singgasana, yang punya kekayaan yang luar biasa, pada akhirnya apa? Tatkala Nabi Musa lari keluar meninggalkan Mesir bersama Bani Israel, menyeberang Laut Merah yang oleh Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya dan berubah menjadi jalan. Nabi Musa lewat, Fir'aun di belakangnya, masuklah Fir'aun ke jalan. Nabi Musa bersama pasukannya telah lepas keluar dari jalan yang itu merupakan lautan. Maka Allah perintahkan, wahai Musa, pukul lagi, pukul. Lautnya berubah menjadi lautan lagi,
Nabi siapa? Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Gak bernilai ternyata. Harta benda itu tak bernilai ternyata. Yang bernilai bagi kita semuanya itu adalah keimanan, ketakwaan.